Kali ini kita akan mendengarkan paparan dari Kepala Mandua Bandung mengenai sejarah madrasah. Kepada Bapak Kepala Mandua Bandung, sudah siap untuk memaparkan materi pertamanya, Pak? Ya, insya Allah siap. Ya, terima kasih. Kepada anak-anakku sekalian, Ibu mohon kalian perhatikan baik-baik, cermati, nanti di akhir materi ada penugasan. Mangga Bapak Kepala dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Ya, terima kasih, Ben. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini di materi yang pertama, ya mudah-mudahan Ananda semuanya segar masih konsen untuk mengikuti kegiatan Matsama ini. Untuk langsung saja berarti ya untuk materi tentang sejarah dan perkembangan Mandua Bandung, Bapak akan share screen kan. Kelihatan ya? Jelas, Pak. Ya, terima kasih. Sejarah dan perkembangan Madrasah Aliyah Negeri 2 Bandung, yang ini merupakan materi pertama sesuai dengan yang tadi Bapak sampaikan di pembukaan, bahwa ini harus dipahami oleh kita bersama. Jadi Anda semuanya harus paham sejarah perkembangannya Mandua Bandung gitu ya, yang diawalinya dengan bagaimana pendirian ya, dari mana cikal bakalnya sehingga kalian sekarang sudah berarti kita itu sudah meluluskan dari tahun 97 2000, berarti angkatan 2021 itu meluluskan berarti ya sudah 24 angkatan lah gitu ya. Baiklah, kita masuk ke slide selanjutnya, perkembangan madrasah. Jadi Mandua Bandung ini berawal pendiriannya itu adalah dari Madrasah Aliyah Swasta As-Syukur. Kalau yang tempatnya berada di daerah Balai Kambang dulu, nah di sanalah mulai adanya Madrasah Aliyah Swasta As-Syukur. Yang selanjutnya Madrasah Aliyah ini berubah status menjadi Madrasah Aliyah Negeri pada tahun 1999 yang bernama Madrasah Aliyah Negeri Majalaya, yang berlokasi di Jalan Sastra nomor 21C, Desa Solokan Jeruk, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung yang sekarang ini ya. Setelah statusnya menjadi Madrasah Aliyah Negeri, maka komponen-komponen yang terkait di dalamnya berubah mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama bidang pendidikan madrasah. Dan untuk selanjutnya pada tahun 2016 Madrasah Aliyah Negeri Majalaya itu berganti nomenklatur. Nomenklatur itu berarti perubahan terhadap status nama gitu ya, menjadi Man 2 Bandung, Kabupaten Bandung. Jadi kalau ada yang mendengar Man 2 Bandung itu pasti di Kabupaten Bandung ya. Bedanya kalau di kota berarti tinggal memakai Man 2 Kota Bandung kan gitu. Selanjutnya untuk memenuhi undang-undang guna mencapai tujuan pendidikan nasional, lembaga pendidikan tingkat menengah memandang perlu mengembangkan kurikulum Man 2 Bandung. Melalui kurikulum Man 2 Bandung ini madrasah dapat melaksanakan program pendidikannya sesuai dengan karakteristik ya, ciri khasnya apa, potensi dan kebutuhan peserta didik. Untuk dalam mengembangkannya melibatkan seluruh warga madrasah dengan berkoordinasi kepada pemangku kepentingan. Kurikulum Man 2 Bandung tahun pelajaran 2028 semua jenjang bangunan kurikulum 2013 revisi sebagai dasar
pelaksanaan. Jadi dari tahun 2018, 2019 sampai sekarang itu kurikulumnya adalah kurikulum 2013. Jadi tidak ada lagi kurikulum yang sebelumnya KBK gitu ya. Kurikulum yang sebelum-sebelumnya ini sudah berubah menjadi kurikulum 13. Sedikit Bapak jelaskan profil Madrasah Aliyah Negeri Bandung. Jadi kalian jangan khawatir bahwa Madrasah Aliyah Negeri 2 Bandung itu betul-betul terakreditasi A. Punya nomor statistik sekolahnya, punya nomor pokok statistik nasionalnya. Termasuk kalian pun pasti sudah memiliki NISN ya, nomor induk siswa nasional kan ini. Beralamatnya di sini gitu ya. Websitenya masih Man Majalaya ya, emailnya Man Majalaya. Kalau nggak salah sudah dirubah ya, sudah diganti nanti oleh tim IT di Man 2 Bandung. Nah, masuk ke profil Man 2 Bandung yang berkaitan dengan tadi luas tanah. Kita hampir 1 hektar ya, 8.208 meter persegi. Jadi cukup luas Man 2 Bandung ini untuk membangun lagi. Doa dari kalian semua, mudah-mudahan tiap tahun kami membangun gitu ya. Itu berkat atas dukungan dari partisipasi orang tua kalian. Nanti akan dicoba di-share saja, nggak apa-apa ya. Jadi ini untuk pengetahuan saja kepada kalian. Jadi nanti profil yang tadi saya sampaikan terhadap luas tanah, terus fasilitas-fasilitas apa saja, infrastruktur yang ada di Man 2 Bandung, ini sudah ada di sini kan ya. Nah, perlu kalian ketahui juga, Anda ketahui juga bahwa Man 2 Bandung ini sudah periode keberapa sih gitu ya kepemimpinannya. Ini perlu karena supaya kalian juga paham kan gitu ya terhadap perkembangan saat ini. Jadi Man 2 Bandung itu sudah kurang lebih 6 kali ya ganti. Yang pertama itu tahun 1997-1999, yaitu Dr. Andes saya Haji Aang Didin. Dan beliau sekarang sudah almarhum, itu dari tahun 97-99 memimpinnya. Yang kedua, Dr. Andes Haji Marjuki SAG periode 99 sampai 2005. Yang ketiga, itu dilanjutkan oleh Bapak Dr. Andes Haji Jatnika, MPD. Nah ini kebetulan tahun kemarin almarhum, ini memimpinnya periode 2005 sampai 2009 dan dilanjutkan oleh Bapak Dr. Andes Haji Zainal Abidin MSI. Ini juga kemarin ya kita kehilangan figur-figur pemimpin kita itu ya. Itu 2009 sampai 2015. Jadi sudah 3 yang almarhum ya, pemimpin-pemimpin kita yang mudah-mudahan kita berdoa semoga iman Islamnya dan amal baktinya, amal solehnya di Man 2 Bandung khususnya itu bisa diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Lalu dilanjutkan oleh Dr. Anda Hajah Ilis Nur Hasan MPD periode 2015-2017. Nah ini satu-satunya sampai saat ini berarti ya perempuan di antara pemimpin yang pernah memimpin di Man 2 Bandung. Dan sekarang dari 2017 sampai sekarang dipimpin oleh saya Denny Sopiansa yang ini berdasarkan SK tahun 2017 gitu ya. Dan perlu kalian ketahui bahwa PTK pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di Man 2 Bandung itu ada 63 tenaga pendidik dan 12 tenaga kependidikan. Jadi cukup lumayan banyak karena siswa pun banyak, gurunya pun, yang ngurusnya pun ya harus menyesuaikan kan ya. Tadi sudah ya profil Man 2 Bandung ini tanahnya. Jadi
Ini bisa kita kembangkan terus untuk menjadi lahan yang produktif, apakah nanti ke pertanian gitu ya, ke agrobisnis dan lain sebagainya, ini bisa dikembangkan gitu. Jadi kalian masuk ke MAN 2 Bandung tidak perlu khawatir tanahnya nanti akan digugat, karena banyak mungkin cerita-cerita kalian pernah mendengar ada yang sebuah sekolah yang digugat tanahnya oleh pihak ketiga. Nah, Anandaku sekalian, perlu Anda ketahui juga bahwa MAN 2 Bandung itu memiliki visi dan misi ya. Tentunya yang ini harus betul-betul tertanam dalam pemahaman kalian, jiwa kalian. Yang pertama adalah visi ya. Ini tolong diingat karena nanti ada tugas yang harus dipahami oleh kalian dan reward yang tadi juga dari panitia. Itu mudah-mudahan ini salah satunya kalian memahami visi dan misi. Visi MAN 2 Bandung adalah terwujudnya madrasah yang unggul dan berkualitas. Indikatornya apa sih visi MAN 2 Bandung itu? Unggul dan berkualitas. Satu, berakhlakul karimah. Seperti yang tadi saya sampaikan di pembukaan, bahwa indikator yang pertama unggul itu adalah berakhlakul karimah. Inna bu'istuli utami mama karimah akhlak, itu menjadi pegangan, hadis itu menjadi pegangan bagi saya dan tim yang lainnya, khususnya Bapak Ibu MAN 2 Bandung, untuk bagaimana mencapainya itu kalian itu betul-betul berakhlakul karimah, jujur gitu ya, bertanggung jawab, mandiri, kerja keras gitu ya, rajin, jiwa pendobrak, tak kena rintangan, pantang menyerah, bercita-cita tinggi. Itu akhlak-akhlak karimah yang harus dimiliki oleh siswa-siswi MAN 2 Bandung. Yang kedua, berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena mau tidak mau jurusan di kita itu ada IMIPA, IIS, IIB, dan tambah sekarang itu IIK. Jadi ya harus melek terhadap IPTEK ya, yang nanti dikerangkai oleh IMTAK, Iman dan Takwa. Yang ketiga, memiliki kemandirian. Harapannya sih kalau istilah ada mandiri, madani, mandiri dan islami, karena kita di madrasah. Jadi MAN 2 Bandung punya pemahaman harus madani, ya, mandiri dan islami. Jadi memiliki kemandirian dalam hal apa saja, dalam hal intra, ekstra, kurikuler. Yang keempat, mampu bersaing dalam masuk perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Mudah-mudahan ini menjadi daya saing tersendiri kan gitu, ukuran unggul dan berkualitasnya. Dan terakhir, menjadi teladan bagi teman dan masyarakat. Tentunya teladan ini sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi menjadi contoh suri teladan yang baik dari segi apapun, dari segi akhlaknya, dari segi kepintarannya, dari segi wawasan dan sebagainya. Dari visi yang ada itu dituangkan dalam misi. Dan misi MAN 2 Bandung itu ada 4, membina peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidik agar memiliki akhlak karimah. Karena tadi unggulnya dalam akhlak, maka harus dibuat pembinaannya kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Jadi yang berakhlak itu bukan hanya kalian saja, tapi kami juga memang harus berakhlak, karena tidak mau transfer ilmu, tapi justru transfer jiwa. Jadi kami juga dituntut untuk sama-sama berakhlak. Membentuk peserta didik, pendidik, dan tenaga agar memiliki prestasi yang bisa dilandasi jiwa mandiri dan islaminya. Ini implementasi dari indikator visi, ini di misi kan, berarti madani tadi mandiri dan islami kan itu. Jadi kita betul-betul berprestasi ini dengan jiwa madani, mandiri dan islami. Yang ketiga, suasana lingkungan madrasah yang aman, nyaman, ramah, dan kondusif. Jadi dengan luas tanah, dengan infrastruktur yang ada, mudah-mudahan aman, nyaman, ramah, dan kondusif untuk
proses pembelajaran kan ya. Dan yang terakhir adalah mewujudkan madrasah yang kreatif, inovatif, prestatif, dan berdaya saing tinggi dengan dilandasi kompetensi dan kompetisi di tingkat lokal, regional, nasional. Jadi kami sampaikan bahwa program-program yang beririsan dengan Dirjen Pendis itu berarti ada KSM, ada MIRES, ada robotik, ada duta moderasi beragama. Jadi bagaimana Mandua Bandung mewujudkan siswa-siswinya, pendidiknya, itu kreatif, inovatif, prestasi, dan berdaya saing tinggi. Jadi kompetensi itu akan berkembang jika ada jiwa kompetisi. Kompetensinya tentunya yang sehat gitu ya, yang dalam rangka saling meningkatkan iman takwanya, saling meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Ini prestasi Madrasah Aliyah yang pernah diraih gitu ya. Ini belum update, ini 2019. Nanti mungkin di kesiswaan di update. Ini juga seleksi lulusan. Alhamdulillah kita sudah meluluskan ke PTN, PTS begitu banyak gitu ya. Dan dari tahun ke tahun itu meningkat. Nah ini saya sampaikan diinsertkan ya program madrasah khususnya yang ada di Mandua Bandung. Yang pertama Duta Harmoni Moderasi Beragama. Jadi mudah-mudahan dari kalian tahun depan itu wakil dari Kabupaten Bandung dari Jawa Barat untuk mewakili di tingkat nasional, yaitu Duta Harmoni Moderasi Beragama. Teknis dan bagaimananya itu bisa nanti ditanyakan kepada Bapak Ibu nanti. Lalu yang kedua kompetisi Sains Madrasah KSM ini diikuti. Mudah-mudahan pengalaman kalian itu bisa nanti membantu kami untuk menjuarai kompetisi Sains Madrasah ini yang diselenggarakan tiap tahun. Kemarin seleksinya sudah dan diharapkan tahun depan kalianlah calon-calon yang melanjutkan untuk mengikuti KSM. Lalu madrasah yang riset supercamp, MIRES, ya bagaimana kalian dituntut untuk bisa membuat penelitian mini riset ya yang nanti berkaitan dengan tentang keagamaan, tentang sosial, humaniora, dan tentang ilmu pengetahuan matematika. Nah mudah-mudahan di antara kalian juga ada yang senang robotik. Ini program Kemenag, Perdirjen. Ini diharapkan walaupun kita madrasah, tapi tidak ketinggalan dalam urusan otomatis elektrik ya, yaitu robotik ini. Dan yang kelima adalah lomba-lomba kegiatan PHBI dan PHBN yang nanti akan dijelaskan. Ini gambaran-gambarannya tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi mohon mudah-mudahan di satu semester ini ataupun bahkan sebulan 2 bulan ini kita bisa bertatap muka sehingga pembelajaran bisa dilaksanakan. Ini kalau tatap muka berlangsung itu pembiasaan sholat berjamaah ya adik-adik ananda semuanya. Lalu ada, nah ini kalau tatap muka itu sebenarnya senang gitu ya dibanding dengan online ini gitu, jauh berbeda. Jadi ini sangat interaktif gitu ya, bisa kalian lihat. Lalu pembelajaran kurban gitu ya. Ini kita juga belajar langsung praktek. Lalu kegiatan latihan dasar kepemimpinan LDKS, nanti OSIS MPK nih yang mengadakannya. Karakter jumroh ini setiap Jumat gitu ya, kita laksanakan. Nah, ini kegiatan camping pendidikan dasar ya untuk mengukuhkan ekstrakurikuler. Ini di Kiara Payung kalau nggak salah. Nah ini ada rihlah ilmiah ya. Tahun kemarin kita tidak melaksanakan karena pandemi. Mudah-mudahan untuk kalian pandeminya beres dan bisa melaksanakan lagi rihlah ilmiah. Nah ini salah satunya untuk supaya kalian terbiasa dengan tadi MIRES, makanya ada kegiatan karya tulis ilmiah. Lalu bulan bahasa ada Sumpah Pemuda gitu ya, yang nanti kegiatan-kegiatannya bisa dilaksanakan. Kebiar Muharram, Maulid Nabi. Nah ini
yang tadi LDKS sekarang adalah pemilihan OSIS-nya. Jadi sama seperti pemilihan presiden, gubernur, bupati. Jadi ini juga ada kandidatnya. Jadi ujian madrasah basis komputer. Nah ini wisuda. Jadi mudah-mudahan 2-3 tahun ke depan kalian bisa pelepasannya itu betul-betul sudah beres pandeminya kan gitu. Nah ini kakak kalian yang Ari ya, ini futsal sudah ke kancah internasional di Iran dan ini tingkat Jawa Barat BKC kan ya. Nah itu ananda sekalian yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini di awal materi pertama di Matsama ini yaitu sejarah dan perkembangan MAN 2 Bandung. Mudah-mudahan bisa apa yang tadi disampaikan bisa ditangkap ya. Terutama poin pentingnya adalah visi misinya tadi ya. Visi misi karena akan menjadi kerangka bagi kalian, landasan bagi kalian sebagai siswa-siswi dalam mengikuti proses pembelajaran di MAN 2 Bandung ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Entah nanti panitia apakah ada tanya jawab atau apa. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala yang telah memaparkan materi pertama yaitu mengenai sejarah Madrasah Aliyah Negeri 2 Bandung. Untuk sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Saya buka untuk 3 penanya. Silahkan. Siapa yang akan bertanya? Dan ini pertanyaannya udah bisa dibuka sendiri. Oh iya. Sudah bisa di-unmute sendiri peserta. Ya, silakan kepada peserta yang ingin bertanya di mute ya, dibuka itunya mikrofonnya. Silakan sebutkan nama dan asal sekolah. Mangga? Anissa. Oh iya, mangga. Siapa Neng? Sebutkan nama dan asal sekolah. Tolong layarnya dibuka ya semua. Layarnya dibuka aja. Layarnya dibuka. On kamera, on kamera. Kelas 12, kelas 10. Aku ngapain? Silakan kepada tadi Anissa. Yang raise hand tuh. Ya, siapa? Keaktifan kalian oleh panitia akan dinilai bukan hanya pengiriman tugas, bukan hanya kehadiran, tapi keaktifan kalian akan menjadi penilaian bagi panitia ketika menentukan 5 terbaik di akhir kegiatan Matsama. Insya Allah kami selaku panitia akan memberikan reward kepada 5 terbaik peserta kegiatan Matsama. Jadi mohon keaktifan kalian ketika pemateri memberikan pertanyaan, kalian ada interaksinya ya. Silahkan tadi siapa? Anissa? Atau yang lain? Silakan kalian mau bertanya mengenai sejarah MAN 2 Bandung itu seperti apa. Yang tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Kepala bahwa MAN 2 Bandung itu berasal dari madrasah swasta yang berubah menjadi negeri. Itu. Jadi perjalanannya cukup panjang ketika berubah menjadi negeri. Untuk MAN 2 Bandung sendiri, untuk berubah menjadi negeri itu terbentuk pada tahun 1997 ya, yang awalnya
namanya itu adalah Man Majalaya. Ketika berganti Man Majalaya, tempat tidak di Balai Kambang lagi, tapi sudah di Solokan Jeruk. Nah, terus ada pergantian nomenklatur menjadi Man 2 Bandung. Berubah dari Man Majalaya menjadi Man 2 Bandung. Itu mungkin secara singkat mengenai sejarah Man 2 Bandung. Adapun Man 2 Bandung telah berganti beberapa kali kepemimpinan. Itu seperti itu. Silakan, ada yang mau bertanya, Nandaku sekalian? Saya Ada Bu, itu Ibu Tri Nurul. Iya. Ya mana itu? Kalau ada yang bertanya dibuka dulu itunya ya. Ya ini. Soalnya silakan. Wildan, ada yang mau ditanyakan? Silakan yang lain. Saya Bu. Raden Mujarad, Bu. Citra Ini Raden Adila Mujarad, Maharani, tapi Silakan langsung berbicara. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam nama warahmatullahi saya wabarakatuh. Citra Adila Maharani dari SMPIT Joshua Quran. Saya ingin bertanya, untuk ekstrakurikuler sendiri itu ada apa saja? Apa? Ulangi lagi, Neng. Untuk ekstrakurikuler itu ada apa saja ya Bu? Iya, terima kasih. Ada lagi pertanyaan selanjutnya? Saya Bu. Siapa? Nanti ya. Mikdad Azam ya. Ya, silakan Mikdad. Perkenalkan, nama saya Mikdad Azamullah dari Ibu. Di sini saya ingin bertanya, ada berapa pelajaran di Man 2 Bandung? Ada berapa mata pelajaran? Ada berapa mata pelajaran di Man 2 Bandung? Ada berapa? Apa? Ada berapa? mata Mata pelajaran. pelajaran di Man 2 Bandung. Mikdad. Mata pelajaran di Man 2 Bandung. Ada berapa mata ada berapa pelajaran di Man 2 Bandung? Ya, ada berapa mapel di Man 2 Bandung? Ibu, terima kasih. Yang selanjutnya. Saya Bu. Satu lagi, siapa? Saspia ya. Silakan Saspia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Julianti, asal sekolah SMPN 1 Kersamana, Garut. Ya. Saya mau bertanya, Bu, siapa yang mendirikan Man 2 Bandung? Siapa yang mendirikan Man 2 Bandung? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tolong di-unmute lagi ya. Mangga Bapak Kepala, tadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Citra Adila, ekskul apa saja yang ada di Man 2 Bandung? Yang kedua dari Mikdad Azam, ada berapa mapel di Man 2 Bandung? Yang ketiga dari Sasfia Julianti, siapa yang mendirikan pertama kali Man 2 Bandung? Ya, Mangga. Ya, terima kasih. Yang pertama tentang apa saja, itu nanti lebih lengkapnya di siswaan, tapi kurang lebih 14 ekstrakurikuler ya. Nanti ada salah satunya itu Paskibra, Pramuka, PMR gitu ya. Kalau nanti itu bela negaranya. Kalau di olahraganya ada basket, ada badminton, ada tenis meja, ada futsal seperti tadi yang dicontohkan oleh saya. Itu salah satunya adalah juara futsal ya. Itu dari pembinaan di futsal sehingga namanya ARI itu sampai go internasional ya di Iran, bahkan jadi timnasnya kan gitu. Lalu dari keseniannya ada marawis ya, ada nasid gitu ya, risesa gitu ya. Terus nanti dari keagamaannya ada Ikatan Remaja Masjid, namanya apa ya, lupa lagi Bu Enwin.
DKM. DKM ya, DKM DKM, gitu ya. Pak. Ya, nah itu, jadi ada kurang lebih 14 ekstrakurikuler yang ada di MAN 2 Bandung yang ini wajib harus diikuti salah satunya oleh kalian ya. Jadi nanti setelah kegiatan Matsama ini secara utuh dijelaskan kalian cocoknya di mana, di bela negara kah, di kesenian kah, di keagamaan kah, atau di bidang olahraga kah kan gitu. Itu tinggal memilih salah satu di antaranya. Yang kedua tentang mata pelajaran, ya, kurang lebih ini ada nanti Pak Budi ya kurikulum gitu ya, ada 14 mata pelajaran ya, dan kita terdiri dari pembelajaran inti gitu ya, yang sesuai dengan jurusannya. Jadi kalau di PAI mungkin yang di SMP atau MTS mah itu belajar ya tentang PAI itu ada 5 berarti ya, ada akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah kebudayaan Islam, fikih, dan akidah akhlak. Nah, terus ditambah lagi yang pelajaran umumnya itu ada matematika gitu ya. Kalau jurusan IPA ya, matematika, fisika, kimia, biologi. Kalau IPS nanti ada ekonomi, geografi gitu ya, sejarah, antropologi, sosiologi kan gitu. Terus yang secara umumnya juga ada penjas gitu ya, ada ya olahraga, ada wira karyanya gitu ya, ada prakaryanya, ya prakaryanya. Terus ada seni dan budayanya gitu ya, ada PPKN-nya gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi itu nanti lebih rinci dijelaskannya kan gitu. Jadi tergantung nanti kalian ngambil jurusannya apa, dan nanti akan dibahas mata pelajaran apa yang nanti harus kalian ketahui. Jangan sampai kalian masuk IPA tapi pelajaran-pelajaran IPA-nya justru kecil kan gitu. Nah itu kan ironis kan gitu. Jadi mudah-mudahan setelah kalian mengikuti psikotes dan sebagainya, jurusan kalian masuk ke itu memang betul-betul sesuai gitu ya. Dan terakhir dari Saspia ya. Siapa yang mendirikan MAN 2 Bandung? Yaitu yang waktu dulu di Balai Kambang itu digagas oleh Pak Ang Didin sebagai kepalanya. Lalu ada kurikulum itu kan Pak waktu itu Pak siapa Buen yang itu tuh yang sekarang kepala madrasah MTS tuh Pak JJ gitu ya. Pak JJ. Terus yang dari komitenya itu Pak Acip ya, dan beberapa lagi gitu. Jadi yang jelas secara namanya saya mungkin kurang mengetahui, tetapi yang mendirikan menjadi MAN 2 Bandung itu adalah Madrasah Aliyah Swasta Syukur ya, yang berlokasi di Balai Kambang kan gitu. Itu saja Bu Enwan. Terima kasih. Ya terima kasih Pak Kepala atas jawabannya. Mungkin untuk materi pertama alhamdulillah telah kita lalui. Kita menginjak pada materi kedua, yaitu mengenai bernalar kritis, ya. Jadi diharapkan ketika kalian menjadi seorang siswa, gitu, kalian memiliki penalaran yang kritis terhadap lingkungan yang ada, gitu. Itu seperti itu. Nah, sebelum kita akhiri materi pertama, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek 1, 1, 2, suara saya sudah terdengar?
Jelas, Ada, Bu? jelas. Ya, Ya, jelas-jelas, Bu. oke. Ya. Saya menunggu Bu Enwen ya, Mas Andi. Aman tiga. Yuk. Masuk materi 2 ya, Bu Nong. Langsung atau dipandu oleh Bu Enwen? Iya, Bu. Langsung aja. Langsung aja. Ya, alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita masuk ke materi kedua yaitu oleh Ibu Nung Tahyati, SPD MPD. Beliau merupakan Wakil Kepala Madrasah bidang Humas, ya, bidang hubungan masyarakat, yang akan menyampaikan materi tentang bernalar kritis. Tadi sudah disampaikan sebelumnya tentang bernalar kritis. Bernalar kritis itu seperti apa? Kalian simak baik-baik pemaparan dari Bu Nung. Nanti biasa ada sesi tanya jawab dan ada penugasan. Kepada Bu Nung Tahyati, saya persilahkan. Terima kasih Bu Wenwen sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Berjumpa di kegiatan masa ta'aruf siswa madrasah yang diselenggarakan oleh MAN 2 Bandung khusus untuk calon siswa MAN 2 Bandung. Perkenalkan, nama Ibu Nung Tahyati. Saya sebagai guru fisika di MAN 2 Bandung dan tahun ini saya mengajar kelas 12. Dan sebagai tugas tambahan saya sebagai Wakil Kepala Bidang Humas. Pak Sodikin sebagai host, apakah saya bisa langsung share screen? Oke, sebentar, Bu. Baik, Ananda semuanya, saya ucapkan selamat datang di MAN 2 Bandung. Semoga kegiatan Matsama ini dapat memberikan wawasan kalian tentang apa dan bagaimana proses pembelajaran di MAN 2 Bandung. Mohon maaf, sudah bisa, Bu. Sok, silahkan. Oke. Di MAN 2 Bandung ini, salah satu budaya yang coba kita kembangkan, yaitu budaya berpikir, ya, budaya berpikir kritis. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita untuk membiasakan pola berpikir kita. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun, ya. Jadi ini adalah ayat-ayat yang sebentar ya. Ayat-ayat yang menyuruh kita untuk selalu berpikir. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita menginjak kepada materi, saya ingin mengajak kalian untuk beristirahat sejenak. Pak Sodikin, sudah terlihat? Terlihat. Ya. Saya ingin mengajak Ananda untuk rileks sebentar ya, untuk senam otak dulu nih, supaya kalian kan dari tadi duduk, kemudian mendengar pemaparan materi dari Bapak Kepala. Nah, sekarang coba kita rileks dulu beberapa menit untuk kita mengikuti senam dulu ya. Silakan diikuti dengan serius. Ayo sambil gerak. Yang di monitor sambil bisa mengikuti semua ya, silakan. Supaya tidak stres. Ayo tangannya diangkat. Oh, bentar loading nih.
Ada yang laju belajar. Ayo semua Ananda ikuti gerakannya supaya kita rileks sebentar. Ayo tangannya diarahkan ke kamera supaya bisa mengikuti gerakan ini. Waduh, loading terus nih ya. Ini jaringan aja. Ayo. Ernesta. Ayo semua peserta jangan malu-malu ya. Kita rileks sebentar karena memang materi lumayan agak membosankan nanti ke depan. Ibunya juga sambil. Ayo jangan malu-malu. Tak magila. Kanan kiri. Solo. Salawat. Sallallahu alaihi wasallam. Musiknya selamat.
Bu Nung masih unmute. Hai. Ya. Bu Nung. Ya. Cek. Yuk, Ada? kedengeran. Aduh, bentar ya. Aduh, ya Allah. Cek, teh. Cek. Sebentar Cek. ya. Saya mau bertanya. Sebentar, untuk pertanyaan nanti ada sesinya ya. Sekarang kita coba untuk membahas materi tentang berpikir kritis terlebih dahulu. Nah, mengapa berpikir kritis itu perlu atau penting di kalangan para pelajar pada kesempatan kali ini? Karena mengingat berbagai informasi yang tersebar di media sekarang mudah untuk diakses ya. Media sosial sekarang mudah untuk diakses, banyak informasi-informasi yang kalian dapatkan dan kalian pun belum tentu tahu bagaimana kebenaran dari informasi tersebut. Kadang kita kalau misalkan bermain Facebook, bermain Instagram, kita suka mendengar informasi-informasi yang datang pada halaman kita. Dan kemudian ada juga kita membaca komentar-komentar beragam dari para pengguna media sosial ya. Nah, komentar-komentar ini ada yang bersifat nyinyir, ada yang bersifat mendukung, ada yang bersifat pro dan kontra gitu ya. Nah, kemampuan berpikir inilah yang akan menyaring informasi-informasi tersebut. Apakah informasi tersebut benar atau tidaknya, kita saring dengan berpikir kritis ini. Nah, kalau kita lihat gambar berpikir kritis ini ya, dengan berpikir itu kita bisa mencari sebuah solusi. Nah, di sini kalau kita memiliki sebuah masalah, kemudian kita berpikir dan pasti kita akan mendapatkan sebuah solusi. Makanya di sini penting kemampuan kalian dalam berpikir kritis. Oke, apa itu berpikir kritis? Mari kita lihat definisinya dulu. Kemampuan berpikir kritis itu kemampuan untuk menganalisis fakta, mencetuskan dan menata gagasan, mempertahankan pendapat, membuat perbandingan, menarik kesimpulan, mengevaluasi argumen, dan memecahkan masalah. Jadi di sini fakta itu diperoleh dari mana? Ya dari berita-berita atau dari kejadian-kejadian yang kita lihat sehari-hari. Nah, fakta yang kita peroleh ini atau informasi-informasi yang kita dapat itu tidak serta-merta langsung kita percayai gitu ya. Jadi kita harus menganalisisnya terlebih dahulu untuk menimbang apakah fakta tersebut benar atau salah, bisa dipercaya atau tidak gitu ya. Jadi ada proses berpikir untuk menentukan apakah fakta ini benar atau tidak. Kemudian ada lagi pengertian dari berpikir kritis yang lain, yaitu kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional yang meliputi kemampuan untuk berpikir reflektif dan independen. Nah, kalau selama ini misalkan kalian berpikir ini bukan cuma berpikir dalam hal pelajaran saja ya, tentu saja memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan kejadian-kejadian yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan teman kalian kalian mendapat kabar bahwa teman kalian sakit. Tapi ada juga sebagian lain yang
mengabarkan bahwa teman kalian sudah meninggal misalkan. Nah, data-data ini perlu dianalisis dulu. Yang mana nih kebenarannya? Bagaimana caranya? Dengan cek dan recheck terhadap sumber berita. Nah, maka di sini adanya cek dan recheck ini itu merupakan salah satu proses berpikir kritisnya. Setelah melakukan cek dan recheck, baru kita bisa menyimpulkan bahwa fakta yang kita dengar atau berita yang kita dengar itu merupakan berita yang bisa dipercaya. Ini sebetulnya banyak sekali ya pengertian-pengertian berpikir kritis, dan anak-anak semua silakan bisa membacanya di materi yang nanti akan di-share di grup WA-nya masing-masing. Berpikir kritis merupakan. Nah, ini yang paling penting ya. Berpikir kritis itu tidak sama dengan menghafal atau tidak sama dengan mengumpulkan informasi. Kalian menghafal, misalkan kalian menghafal nama-nama hewan, kalian hanya menghafal saja, itu hanya pengetahuan. Tidak ada itu proses berpikirnya. Mengumpulkan informasi. Ya, kalian misalkan mengumpulkan dari beberapa sumber informasi-informasi yang menurut kalian penting. Hanya mengumpulkan saja, itu bukan berpikir kritis. Tapi berpikir kritis itu adalah dia mampu menyimpulkan dari apa yang diketahuinya. Mampu memanfaatkan informasi yang sudah didapat untuk memecahkan masalah dan mencari sumber-sumber informasi yang relevan untuk dirinya. Jadi ketika kalian mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya, kemudian kalian memanfaatkan informasi tersebut untuk bisa memecahkan masalah. Itulah berpikir kritis. Kemudian yang selanjutnya, berpikir kritis itu tidak sama dengan mengkritik. Ya, kadang memang berpikir kritis itu suka disalahartikan. Kalau kalian mengkritik, mengecam, mendebat, itu disebut kritis. Padahal berpikir kritis itu bukan seperti itu. Berpikir kritis itu tidak sama dengan sikap argumentatif atau mengecam orang lain ya, tidak sama. Biasanya orang yang berpikir kritis itu bersifat netral, objektif. Tidak bias. Bias itu apa ya? Bias itu berbelok gitu ya. Jadi disesuaikan dengan data-data yang ada. Biasanya orang yang berpikir kritis itu dia rasional dan dia juga pasti logis. Kemudian ini bisa kita lihat, untuk berpikir kritis itu biasanya orang bisa menganalisis, bisa membuat inferensi, bisa membuat explanation atau penjelasan, bisa menginterpretasi, kan, kemudian dia bisa self-regulation, dan dia kemudian bisa mengevaluasi. Nah, ini sifat-sifat ini, cara-cara ini yang menyatakan bahwa kita memiliki kemampuan untuk berpikir kritis. Nah, di sini banyak sekali ya tadi contoh-contoh untuk berpikir kritis ini. Misalkan tadi untuk berpikir kritis itu seorang siswa harus bisa menginterpretasi. Bagaimana sih menginterpretasi itu? Nah, di sini ada kategorisasi. Kategorisasi itu apa ya? Kategori itu berarti mengumpulkan informasi berdasarkan jenis-jenisnya, gitu ya. Kemudian mengklarifikasi makna. Emang ini sih bahasanya agak ini ya, agak tinggi ya. Tapi nanti kalau misalkan ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan ya. Kemudian ini ada analisis, ada evaluasi, ada inferensi, ada menjelaskan, ada regulasi diri. Jadi seorang yang berpikir kritis itu bisa mengoreksi dirinya sendiri. Biasanya orang itu hanya bisa melihat orang lain. Contoh ya, ini untuk melihat untuk di kehidupan sehari-hari kita, itu banyak orang yang bisa melihat kesalahan orang lain, tapi dia tidak bisa melihat kesalahan dirinya sendiri. Nah, orang yang berpikir kritis itu pasti akan mampu mengoreksi dirinya sendiri. Jadi tidak melulu menyalahkan orang lain, tapi juga dia bisa menyalahkan diri sendiri. Nah, kemudian ini sih apa ya? Jadi kayak bahasa-bahasanya mungkin
terlalu tinggi untuk kalian pahami. Tapi intinya untuk kemampuan berpikir kritis ini saya kasih contoh aja dulu ya. Ini apa bedanya orang yang berpikir kritis dengan orang yang bukan pemikir kritis. Nah, biasanya orang yang berpikir kritis itu cepat mengidentifikasi informasi yang relevan. Dapat memanfaatkan informasi untuk merumuskan solusi masalah atau mengambil keputusan. Sementara orang yang bukan pemikir kritis itu mengumpulkan fakta dan informasi dan memandang semua informasi itu sama pentingnya. Padahal tidak relevan dengan apa yang dia kerjakan. Kemudian kalau yang bukan pemikir kritis itu biasanya dia tidak bisa melihat, menangkap maupun memikirkan masalah intinya. Apa sih masalah intinya gitu. Nah, sehingga di sini kalian perlu memiliki kemampuan untuk berliterasi, ya. Literasi itu kadang beda antara minat dengan kemampuan literasi. Contoh, minat literasi di Indonesia itu tinggi. Terbukti dari apa? Terbukti dari kalian suka kepo membaca status WA orang misalkan. Terbukti dari kalian suka membaca status-status Facebook orang. Itu berarti minat literasinya tinggi. Tapi kemampuan literasinya itu rendah. Kenapa? Karena yang diliterasi itu bukan hal-hal yang penting menurut kita. Yang bisa menambah wawasan, yang bisa menambah informasi. Itu yang menyebabkan kemampuan literasinya berkurang. Membaca buku misalkan. Bahkan pada pembelajaran daring itu diharapkan kalian bisa belajar secara mandiri. Belajar berinteraksi dengan bahan-bahan ajar yang nanti akan diberikan oleh guru-guru kalian secara mandiri. Mengolah informasinya secara mandiri. Karena belajar daring itu berbeda dengan belajar tatap muka. Di belajar daring 70% kalian harus belajar mandiri. Makanya kemampuan berpikir kritis ini sangat penting dalam era pembelajaran daring seperti ini. Kemudian selanjutnya, ini adalah kemampuan-kemampuan yang harus kalian miliki sebagai kemampuan berpikir kritis. Ada memahami hubungan, mengidentifikasi, mengkonstruksi, dan mengevaluasi argumen, mendeteksi inkonsistensi dan kesalahan umum dalam memberikan alasan. Jadi kadang kalau memberi alasan itu nyambung gitu ya. Nah, orang yang berpikir kritis itu memberikan alasan pasti nyambung gitu. Memecahkan masalah itu secara sistematis. Mengidentifikasi relevansi dan kepentingan gagasan. Merefleksi kebenaran, keyakinan, dan nilai-nilai diri sendiri. Nah, kalau kalian kurang pahami, nanti boleh kita berdiskusi ya. Saya rasa ini mengapa berpikir kritis itu penting sehingga perlu dipelajari. Nah, di zaman era industri 4.0 ini, berpikir kritis itu merupakan keterampilan universal ya. Universal itu artinya kemampuan berpikir itu bisa kita dengan kemampuan berpikir kritis itu kita bisa mempelajari bidang ilmu apapun. Jadi apapun kalian, jadi seorang ahli ilmuwan, jadi dokter, jadi teknisi, jadi apapun, itu kalian harus memiliki kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis sangat penting di abad 21 ya, karena tadi gelombang informasi dan teknologi yang ada pada zaman ini menuntut seseorang untuk merespon segala perubahannya itu dengan cepat dan efektif. Maka ini harus kita latih dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian berpikir analisis itu meningkatkan keterampilan verbal dan analitik. Ya, meningkatkan cara mengekspresikan gagasan. Jadi orang yang berpikir kritis dengan orang yang tidak berpikir kritis itu akan terlihat dari bagaimana cara mengekspresikan gagasannya. Ada orang yang asal bunyi gitu ya, asbun.
Nah, biasanya kalau yang asbun itu berarti dia tidak punya kemampuan berpikir kritis. Makanya ketika kita mengemukakan pendapat, bagaimana? Di situ ada kode etik yang harus kalian penuhi. Bagaimana cara mengemukakan ide dan gagasannya itu. Nah, berpikir kritis juga bisa meningkatkan kreativitas, ya, kreativitas kita. Karena dengan berpikir kritis itu bisa menghasilkan solusi-solusi terhadap masalah yang terjadi pada kehidupan kita. Kemudian berpikir kritis itu penting untuk refleksi diri. Nah, itu tadi ya. Jadi orang yang bisa berpikir kritis itu dia bisa mengoreksi dirinya sendiri. Nah, hal yang paling utama adalah berpikir kritis itu bisa membedakan fakta dan opini. Dalam bahasa Indonesia mungkin kalian nanti akan belajar apa itu fakta dan apa itu opini. Mungkin saatnya sekarang saya akan berinteraksi dengan Ananda semuanya. Apakah dari Ananda semua ada yang sudah bisa membedakan apa itu fakta dan apa itu opini? Silakan yang akan mengemukakan pendapatnya untuk open mic supaya bisa berinteraksi di sini. Silakan. Langsung saja ya yang mau mengemukakan pendapat apa itu perbedaan fakta dan opini. Mungkin di SMP-nya juga kalian sudah belajar apa itu fakta dan apa itu opini. Ada yang mau mengemukakan pendapat? Silakan. Saya, Bu. Siapa? Kenalkan dirinya ya. Saskia Julianti. Silakan. Saya, Bu. Silakan Saskia. Saskia dulu ya. Ya, Saskia silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke jawaban, Bu. Ya, boleh. Perbedaan fakta dan opini. Menurut saya, fakta memiliki arti. Kalau opini adalah pendapat. Terima kasih Saskia. Udah selesai. Udah, Bu. Udah. Tidak ada lagi yang dijelaskan Saskia? Ada pertanyaan, Bu. Saya. Boleh, silakan. Langsung Bu Nung, saya ditanya jawab. Iya, boleh. Ya, sok Saskia. Bagaimana cara merilekskan diri untuk mencerna masalah yang dihadapi dan berpikir kritis mungkin ya. Kritis ya Saskia ya, bukan krisis. Ya, Bu. Tenang. Bu Wen dicatat dulu ya. Iya. Itu saja, Bu. Dari Ya. saya. Siapa Ya. lagi? Terima kasih. Sebentar saya komentari dulu yang Saskia ya. Oh iya. Apa itu fakta tadi Saskia? Coba ulangi. Fakta yang mempunyai arti, opini berupa pendapat. Fakta yang memiliki arti, sementara opini merupakan pendapat. Kalau opininya itu benar ya, yang merupakan pendapat itu opini ya, betul ya. Pendapat seseorang tentang segala sesuatu, tentang sesuatu itu adalah opini, betul. Sementara fakta itu sesuatu yang berarti, kata Saskia ya. Sesuatu yang sangat berarti. Saya rasa untuk fakta belum tepat ya Saskia ya. Barangkali yang lain bisa menambah apa itu fakta? Saya Bu. Siapa? Audrey ya? Audrey. Iya. Fakta adalah pernyataan atau informasi apa adanya. Fakta adalah pernyataan atau informasi apa adanya. Apa adanya. Apa adanya atau ada apanya? Ada apanya? Benar apa adanya. Benar apa adanya. Oh, benar apa adanya. Diralat lagi Bu. Betul ya. Jadi fakta itu segala sesuatu yang terjadi, bisa peristiwa ya, bisa informasi yang memang benar-benar terjadi gitu. Itu fakta. Iya.